Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi bersama kami berdua dari kota Washington DC, Amerika Serikat dalam episode mingguan program VOA Dunia Kita bersama saya Rifan Wiastono dan Aryatna Budianto. Selamat tahun baru Imlek pemirsa, Shinen Faina. Gongsi Faca, selamat tahun baru Ini apa? Imlek yang kali ini lambangnya macan air nih. Oh, macan air apa Melambangkan ambisi dan kemurahan hati. Waduh, jadi semangatnya adalah semoga kita bisa mencapai ambisi kita, Amin. mencapai cita-cita kita, tapi juga jangan lupa kita harus berbagi, berderma dengan komunitas. Setuju. Nah, ngomongin soal tahun baru Imlek, memang di tahun 2022 ini, di awal tahun ini kan kita mengalami ada challenge, ada tantangan. Betul, berupa peningkatan perbakan Omikron. Yang tadinya orang udah antusias karena udah ada vaksin dan lain sebagainya, terus begitu ada Omikron, jadinya tahan-tahan lagi, gitu batal ya. lagi. Ya. Nanti kita bakal punya ceritanya juga tuh. Betul, tapi juga yang salah satu yang ada di benak kita adalah soal diskriminasi terhadap warga Amerika keturunan Asia ya di sini. Nah, ini salah satu yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan adalah kasus seorang penyiar televisi, nih ya, pembawa acara yang dituduh atau dibilang dia terlalu menunjukkan keasiaannya sedang on air. Wah. Padahal emang dia orang Asia sih. Coba tapi ini kan berarti kayak ada semacam apa ya, underlying tone bahwa di sini nih orang masih ada yang agak-agak kurang suka gitu kalau kita menunjukkan etnis kita. Coba kita lihat ceritanya. Banyak parade dan festival Tahun Baru Imlek di Amerika dibatalkan lagi seperti tahun lalu. Tapi parade di Chinatown, San Francisco ini tetap berjalan setelah jeda setahun. We are cautiously optimistic to proceed forward with a live parade. So yeah, we're very excited to actually have a live event this year. Itu kabar yang menggembirakan bagi pemimpin grup tari tradisional barongsai ini. For us, it's a tradition that we ring in the New Year, just like the American New Year, where all the fireworks go off. Seluruh anggota grupnya sudah divaksin lengkap dan bermasker. Ini adalah tahun macan air dan tahun kedua COVID, kali ini varian Omikron. Sebagian warga yang ditemui di Chinatown, San Francisco, berencana menunda kumpul-kumpul tahun baru. We talked about it and discussed it and said we're going to celebrate 6 months later. Tahun Baru Imlek biasanya waktu yang sibuk bagi bisnis dan restoran di Chinatown, tapi kali ini berbeda karena pandemi. We've had probably 90% cancellations for this period. Usually we got lots of events. Tapi restorannya akan tetap buka dan ia berharap banyak keluarga akan memesan untuk dibawa pulang. Isu rantai pasokan dan kelangkaan barang juga merugikan bisnis keluarga yang menjual benda ritual dan dekorasi dari Tiongkok ini. The shipping through the container takes a lot longer than usual. Akibatnya, beberapa barang dan makanan khas sulit ditemukan. Di Chinatown, Los Angeles, warga juga bersiap dan parade Tahun Baru Imlek akan tetap berjalan. Sebagian berdoa agar tahun macan air lebih baik, sementara kuil ini bersiap menyambut pengunjung. Kawasan Little Saigon, California juga siap menyambut tahun macan air, hewan yang dikenal akan keberanian, kekuatan, sekaligus keganasannya. Meski menghadapi tahun yang sulit, pusat makanan Vietnam di Virginia ini meriah. Tapi sponsor membatalkan parade di Chinatown, ibu kota Washington DC, dan menggantinya dengan program virtual. Tim Liputan VOA. Ketika sedang membahas makanan yang biasanya disantap pada tahun baru, penyiar KSDK TV, Michelle Lee, menceritakan tradisi keluarganya kepada pemirsa. I ate dumpling soup. That's what a lot of Korean people do. Tak lama kemudian, seorang penonton meninggalkan pesan sepanjang 1 menit lewat voicemail. She speaks very Asian, and I don't know. She can keep her Korean to herself. Pesan itu melukai perasaannya. Me, like, takes me back to from being a kid, or it takes me back to like that one time this happened, or that one time that person said this. So it really it compounds the scars you've already built through your lifetime.
Video itu ditonton lebih dari 3,7 juta kali. Dengan tagar Very Asian, banyak tokoh Amerika keturunan Asia seperti Wali Kota Boston Michelle Wu, Senator Tammy Duckworth, serta aktris dan komedian Margaret Cho mendukung Lee. I think it's just really important that we look to these issues and that these moments in society go viral, that people see that their ignorance is being watched. Sentimen anti-Asia bukan hal baru di Amerika. Pemerintah pernah membatasi imigrasi dari Tiongkok dan negara Asia lain dari tahun 1880-an hingga 1965. Warga keturunan Jepang pernah dijebloskan ke kamp di Amerika semasa Perang Dunia Kedua. There's this stereotype that Asians are never quite American enough, are never really American, and in many ways have to get rid of their Asian culture in order to be American, in ways that we don't ask other people, like say Europeans, for example. Pakar lain mengatakan sekolah gagal mengajarkan sejarah diskriminasi terhadap warga Asia Amerika. Tanpa pengetahuan itu, berbagai serangan dan hinaan tidak bisa dilihat sebagai bagian dari diskriminasi sistemik. Let's actually talk about race and racial difference and what does this mean and what's the systemic versions of it and how does this affect how we engage and relate with each other. And then that changes how we have to think about racism beyond being an individual thing, right? But as a structural aspect of our society that is reinforced by cultural norms and representation. Banyaknya dukungan yang mengalir lewat media sosial memberi Lee harapan. As a world, because we're all becoming more mixed, we're all becoming more appreciative of who we are. We all are embracing our true self. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, sehabis ini Rifan kita masih akan ngebahas tentang dampak Omikron terhadap kegiatan kita sehari-hari. Nggak cuma pas lagi menjelang Imlek aja, tapi juga dalam kegiatan kita sehari-hari lah, berpengaruh kepada kita mau kerja, mau sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita produksi VOA, masih kami bawakan dari kawasan Chinatown di Washington DC, yang biasanya rame ya, tapi sejak pandemi ini jadi sepi. Padahal biasanya kalau lagi menjelang Lunar New Year ini ya, atau Imlek, rame banget. Rame banget, banyak yang jualan dekorasi. Betul, melihat suasana di sekitar Chinatown dan di pecinan gitu kan ya. Tapi ini beda banget dengan suasana di New York. Nah, mau lagi nggak Omikron ataupun Omikron, ramenya stabil, masih ya, tetap sama ya. aja. Tetap Dan rame. waktu jalan-jalan kemarin itu, aku sempat ngelihat kayak di hampir setiap blok ya, di pusat kotanya New York, itu selalu ada tenda atau enggak mobil semacam truk gitu yang nyediain fasilitas tes COVID-19 secara gratis. Nah, ngomong-ngomong tes COVID di Amerika Serikat itu memang biasanya sih banyak yang gratis ya, Rifan. Baik disponsori atau didanai oleh pemerintah, Pemda, maupun di klinik-klinik. Nah, tapi ini gara-gara kemarin ini kan tahun baru ya, pas lagi ada peningkatan kasus Omikron. Jadi orang-orang tuh ngantri, nggak bisa dapetin slot ya, nggak bisa dapetin appointment untuk bisa tes. Iya, nah. Jadi ternyata mungkin saking banyaknya orang yang tes, sekarang tuh orang-orang yang dites itu harus nunggu lama banget sampai mereka akhirnya mendapatkan hasil tesnya. Iya, kadang-kadang lebih dari seminggu, dan kalau misalnya udah lewat dari seminggu, mungkin orangnya juga udah sembuh kali ya. Nah, itu kan berbahaya. Kita lihat pemirsa liputannya. Setelah merasakan gejala COVID, Gondan segera mencari akses untuk melakukan uji COVID PCR. Kemana-mana, every testing center tuh penuh, antrinya bisa sampai berjam-jam. Terus kalaupun dapat ya tempatnya jauh. Pokoknya untuk kita bisa mendapatkan akses untuk kita dites PCR itu sangat susah. Setelah dapat pun, hasil uji COVID Gondan baru keluar setelah 12 hari. 12 hari, hampir ini ya, nggak ada gunanya. It beats the purpose of getting tested cepet-cepet gitu. Isolasinya aja waktu itu masih 10 hari. Sekarang isolasinya udah 5 hari. Itu ibaratnya kalau udah ternyata positif, udah disuruh isolasi 2 kali, hasilnya baru keluar. Selama bulan Januari, Johns Hopkins University mencatat jumlah tes yang dilakukan setiap harinya di Amerika Serikat berkisar antara 800.000 hingga 5,9 juta tes, terbanyak sejak awal pandemi April 2020 lalu.
Sementara selama masa liburan Natal memasuki tahun baru, antrian panjang untuk melakukan uji PCR COVID diikuti dengan waktu pemrosesan hasil uji PCR yang lebih lama. Saya sebelumnya cuma 24 jam atau kurang, sekarang bisa sampai 3 hari. Meski menunjukkan tanda melandai, namun kasus positif harian COVID-19 di AS masih tinggi dan mencetak rekor tertinggi selama pandemi. Selain itu, persentase kasus positif pun mencapai 30% dari jumlah pengujian yang dilakukan. Alternatif dari uji PCR yang butuh waktu lebih lama dan alat laboratorium adalah alat uji cepat antigen. Sejak 19 Januari lalu, pemerintah AS mulai membagikan alat uji cepat antigen COVID-19. Satu alamat bisa memesan maksimal 4 alat uji. Sebelumnya, uji cepat antigen bukan alat uji yang populer digunakan di Amerika Serikat. Uji PCR yang jadi standar emas pengujian COVID lebih umum digunakan. Namun pemilik perusahaan pengujian COVID mengingatkan perbedaan keduanya. There's definitely a place for antigen testing. We think it's a piece of the solution. The downsides with antigen testing is just not nearly as sensitive as what we're able to do here with PCR testing. And what that ultimately means is we're able to pick up infections in people days before they show up on an antigen test. Sejumlah perusahaan berupaya untuk mempercepat waktu pemrosesan sampel uji yang lebih banyak lewat otomatisasi mesin. And so that sample tube that we collect in the field goes nearly straight from the field into our automation instead of a bunch of handling manipulation by the lab staff. We're able to just take them in from the field and drop it into the automation. Saat ini, pemerintah Joe Biden mengalokasikan dana $3 miliar AS untuk membeli alat uji bagi warga AS. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Ya, semoga sekarang situasinya udah semakin normal karena udah banyak slot yang terbuka untuk tes gratis ini. Betul, belum lagi pemerintah memang bagi-bagiin juga kan. Betul, dikirim ke rumah. Tahun ini dikirim ke rumah, tinggal daftar, dapat deh. Satu keluarga atau satu household itu bisa dapat 4. Ya. Nanti bakal ada slot berikutnya. Ya. Nah, dari Washington DC nanti kita bakal lanjut jalan-jalan ke California. Betul. Tetaplah di Dunia Kita. Nah, masih dalam dunia kita pemirsa, dari sisi timur Amerika di mana kita sekarang berada, kita mau jalan-jalan ke California, ke sisi barat. Ke tepi barat Amerika Serikat. Nah, California ini kan dikenal sebagai salah satu kota yang menjadi pusat para imigran. Oh iya, kota lagi. Negara bagian maksudnya pemirsa yang jadi pusat para imigran ya. Selain kayak New York atau Washington DC. Dan di sana juga nggak cuma imigran yang legal aja yang banyak di sana, tapi juga banyak yang gelap nih. Betul. Nah, salah satu polemik yang terjadi di sana adalah apakah warga setuju dengan rencana Pemda California untuk memberikan health insurance atau asuransi kesehatan gratis kepada warga imigran yang tidak punya dokumen sah untuk menetap di sana. Betul. Nah, ngomongin soal kesehatan juga, kita mau memberikan cerita tentang sebuah panti lansia yang ada di kota Los Angeles, Amerika Serikat, di mana di sana para penghuninya itu diberikan satu metode untuk membuat mereka lebih tenang, dan mereka ini diberikan metode yang cukup unik karena diberikan binatang robot. Menurut Pusat Ketenagakerjaan Universitas California Berkeley, sebagian besar populasi negara bagian California di Amerika Serikat yang tidak memiliki asuransi kesehatan adalah para imigran ilegal. Karenanya, Gubernur California Gavin Newsom meluncurkan proposal anggaran yang memungkinkan semua penduduk yang memenuhi syarat pendapatan, terlepas status imigrasi mereka, mendaftarkan diri ke dalam program layanan kesehatan negara bagian bagi penduduk berpenghasilan rendah, yaitu Medi-Cal. I personally went through having to lose a family member because unfortunately, because of her status as undocumented, she didn't have access to preventative health care that could have probably saved her life. Menurut Gubernur Newsom, rencana itu akan memastikan setiap penduduk California punya asuransi. Menurut sejumlah perkiraan, rencana pemberian asuransi kesehatan tanpa memandang usia dan status imigrasi akan menghabiskan anggaran sekitar $2 miliar per tahun. In the pandemic, we saw specifically here in San Diego County, half of the deaths were attributed to migrants, to immigrants. And that was felt because for so long we haven't had access to medical care, including our undocumented community. No one should consider going to the hospital or not for fear of a medical bill.
Bagi sebagian wajib pajak, rencana tersebut merupakan langkah yang masuk akal, yang berkontribusi pada kesehatan seluruh penduduk. Tapi sisanya tidak suka dengan gagasan memberikan layanan kepada mereka yang berada di Amerika secara ilegal dengan menggunakan uang pajak. I'm not about, handing people free stuff for the rest of their life, but in this case, with so much death and sickness, it might not be such a bad idea. People who didn't work in this country came illegal, so they violated the law of this country, and they will receive medical insurance and another perks. I don't think that it is right. If I have to pay, especially being a healthcare worker, undocumented immigrants, they should have to pay too. They should go through the system the way, the legal, proper channels, get documented, and get insurance the way we have to. I think it's a wonderful idea. I think a lot of undocumented people bring a lot of wonderful things to our culture and our community. Jika disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang, rencana anggaran itu akan mulai berlaku Januari 2024. Dari Los Angeles, California, VOA. Bagi pensiunan ini, Ombi, si kucing robot, lebih dari sekedar mainan. She's adorable, yes. Yes. Kompleks Roundtree Gardens merupakan fasilitas bagi lansia dengan demensia dan Alzheimer. Selain menghibur, robot-robot kucing dan anjing ini berfungsi sebagai terapis untuk membantu melawan depresi dan kecemasan. Our unit is a memory care, so we do use them for comfort. Some residents do have visual impairments, so the tactile stimulation is where they're able to pet the animal. They're able to distinguish that it is an animal. New members coming in, new community members are having some anxiety, stress. It's a hard time. They're changing their environment, and we're able to give them something to be able to utilize to decrease the stress in a way that we don't have to use medications. Cute. Begitu mirip dengan aslinya sampai kadang penghuni lupa mereka robot. He is a beauty. I love him. Woofy is his name. You like the name? Real animals have to be maintained, right? They have to be fed. You have to take them to the vet. You have to take them out to potty. You have to train them. And so these are just an alternative that are still interactive. Pemda Orange County telah membeli 200 robot kucing dan anjing. It's a home-like setting. A lot of us have animals that are home. They, bring us comfort, joy. We feel like we have someone there. So I think that really does give them that other addition to make it feel like it's home within Roundtree Gardens. Selama beberapa jam, 3 kali seminggu, penghuni bisa melakukan terapi, melatih kepekaan indera sambil melepas stres berkat robot-robot ini. Dari Stanton, California, VOA. Yes. Yes. Ya, sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di YouTube ya, channel VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk menjadi sahabat kami VOA Indonesia dengan cara follow media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, semua handle-nya sama namanya, VOA Indonesia. Nah, kan kita sekarang ini mau approaching dunia kita episode ke-1000. Wow. Nah, ini waktunya yang momen spesial ini kita waktunya untuk berbagi dengan pemirsa juga. Jadi kalau misalnya pemirsa punya kesan-kesan atau apa pertanyaan kali Pertanyaan soal dunia kita, mungkin soal behind the scenes-nya kayak gimana sih serunya syuting dunia kita, silakan kirimkan videonya lewat Instagram VOA Indonesia. Betul. Atau ke Instagram kami berdua juga Ya, boleh ya? boleh. Nanti kita akan memberikan kenang-kenangan dari VOA. Betul sekali, spesial untuk episode ke-1000 dunia kita. Ditunggu ya. Yes, kalau gitu kita pamitan dulu dari kota Washington DC. Saya Rifan Dwi Astono. Dan Ariadne Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.